Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rizkinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Insya Allah pemirsa, di dalam kesempatan pada malam hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa perbedaan antara praktisi yang beneran sama praktisi yang bohongan. Ini buat perbedaan untuk panjenengan dimanapun Anda berada. Ya, jangan sampai panjenengan dimanapun Anda berada ini lengah ataupun tergiur dengan iming-iming omongan dari praktisi gadungan. Jadi berbicara mengenai masalah praktisi ataupun spiritual itu banyak sekali di luaran sana. Ya. Spiritual di luaran sana itu banyak sekali. Dan ingat, untuk spiritual yang benar-benar mempunyai kelebihan itu biasanya orangnya itu pendiam, ya, tidak banyak berbicara ataupun tidak meremehkan satu sama lain. Ini yang praktisi yang benar-benar ilmunya itu sudah benar-benar luar biasa, ya, dari segi omongan, tingkah laku, perbuatan, itu semuanya benar-benar luar biasa. Tapi kalau praktisi yang ilmunya setengah ataupun baru belajar keilmuan itu biasanya songong, ya. Songong dalam bahasa saya di sini tuh orangnya itu sombong. Ya. Banyak berbicara tetapi hasilnya nihil. Inilah salah satu tanda. Dan di sini akan saya jelaskan untuk mengenai praktisi yang benar-benar praktisi sama praktisi gadungan. Ya. Saya akan bahas di sini. Insya Allah akan saya bahas sebisa saya mudah dipahami oleh panjenengan. Biar nanti panjenengan tidak termakan. Untuk praktisi yang gadungan, ya, jika kalian meminta tolong dengan iming-iming katanya menjanjikan sekali ataupun dengan iming-iming katanya bisa ini, bisa itu, dan bisa sebagainya, itu harus kita waspadai, ya, karena pemirsa, yang namanya keilmuan itu tidak semuanya cocok, ya. Ketika Anda menemukan praktisi yang gadungan, Anda harus benar-benar dicermati dengan perkataan yang akan saya bahas di sini, ya. Praktisi gadungan itu biasanya menjanjikan sesuatu yang benar-benar membuat si pasien itu merasa yakin, ya, percaya. Itu yang pertama. Dan praktisi gadungan itu biasanya menjanjikan bahwa dia bisa ini, bisa itu, ya, bisa sebagainya yang menurut kita ini kayaknya wah hebat banget, gitu ya. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, itu biasanya ada patok mahar. Dan untuk patok maharnya itu biasanya cukup lumayan besar. Itu. Terus yang keempat, ketika sudah ditangani, ya, dan itu gagal,
tidak ada reaksi apa-apa, itu biasanya si praktisi itu biasanya menegur ke klien ataupun ke pasiennya dengan alasan-alasan yang bisa mengulur uangnya kembali, kayak gitu. Biar si pasien itu bisa mengeluarkan uang itu, bisa mengeluarkan uang kembali ke dia dengan butuh apa, katanya kurang ini, kurang itu, kayak gitu ya. Itulah salah satu tanda-tanda bahwa praktisi itu adalah praktisi gadungan. Rasa tanggung jawabnya itu tidak ada, ya. Tapi kalau untuk praktisi yang benar-benar dia praktisi, yaitu tidak mematok mahar. Ingat, tidak mematok mahar terkecuali ada persyaratan ataupun alat yang harus kita beli. Itu. Seumpamanya kita disuruh untuk mengerjakan sesuatu hal sama pasien, tetapi di situ kita harus memerlukan yang namanya alat, entah itu kemenyan, entah itu minyak, entah itu apapun itu kan sebuah sarana yang harus kita beli. Nah, di situ kita sebutkan berapakah yang harus dibeli, kayak gitu. Dan untuk sisanya ataupun jasa ataupun mahar, kita tidak boleh mematok dengan patokan mahar yang cukup lumayan besar, ya. Untuk praktisi yang benar-benar praktisi itu biasanya ada toleransi, ya, dan itu pun biasanya tidak mau mematok mahar, mau dikasih berapapun itu, asal si pasien tersebut ikhlas, uang tersebut kita makan pun menjadi daging, ya. Beda sama orang yang kita kencet, semuanya harus mahar sekian juta. Ya memang sanggup ya, tetapi ngasihnya itu tidak ikhlas. Jadi uang tersebut yang kita makan itu tidak berkah, kayak gitu. Dan untuk praktisi yang benar-benar praktisi itu, rasa tanggung jawabnya itu benar-benar ada. Ketika mengerjakan sesuatu, ya, itu pasti ditegur terus si pasien ataupun si klien, bagaimana, sudah ada perubahan atau belum, ya. Pasti ditegur terus seperti itu, karena rasa tanggung jawab yang sangat besar itu adalah pelayan, tanggung jawab, ya. Tetapi kalau praktisi gadungan, ketika mengerjakan sesuatu hal yang mungkin sudah gagal, nomor tersebut, nomor pasien bisa diblokir, biasanya diblokir, karena untuk menghindari hal-hal yang nantinya akan timbul, ya. Tujuan nomor pasien diblokir itu intinya dia ingin menghindar dari tanggung jawab, ya. Inilah salah satu pertanda antara praktisi yang benar-benar praktisi sama praktisi gadungan, ya. Dan ingat pemirsa, ilmu setinggi apapun itu ilmu praktisi, ya, jika tidak jodoh maka tidak akan mempan, maka tidak akan reaksi, ya. Karena praktisi ini hampir sama-sama dokter, ya. Kalian punya uang banyak, kalian mau berobat di rumah sakit, malah kalian tidak sembuh di rumah sakit, malah kalian sembuhnya di klinik. Perbedaannya seperti itu. Jadi mau ilmu tinggi, mau ilmu rendah, dalam dunia praktisi tidak ada masalah, no problem, ya. Jadi jangan ada ejek mengejek masalah dalam bidang keilmuan. Semua ilmu nggak ada, ya.
Gak ada ilmu yang tinggi, gak ada ilmu yang rendah. Semuanya tergantung cocok-cocokan. Kayak gitu. Mau peralatan panjenengan itu mewah semua, ya, peralatan praktisi panjenengan mewah semua, tapi kalau itu tidak cocok, sama aja. Kayak gitu ya. Inilah salah satu pertandanya. Jadi di video ini hanya sekedar untuk mengingatkan ke panjenengan biar nantinya tidak jatuh ke sasaran yang salah. Kayak gitu. Jadi kalian harus benar-benar dicermati mulai dari ucapan ya dan sebagainya. Mungkin itu saja pemirsa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di dalam video ini bisa menambah ya pengetahuan untuk kita biar kita kedepannya lebih berhati-hati. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, mohon channel pamit undur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.